Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengelolaan tata fisik lingkungan kelas. Saya Maria Jelana Simun, saya sebagai guru di sini. Saya Elizabeth Kurniawan sebagai siswa. Saya Ricardo Alino Musmucado sebagai siswa. Saya Rus Damun sebagai siswa. Saya Rebecca Nganggur sebagai siswa. Saya Melita Marisinta sebagai siswa. Saya Nathaniel Bisa Jamur sebagai siswa. Saya Crispino Mariano sebagai siswa. Saya Amina Cimani. Saya Mbak Tiffany Mahmud. Saya Kristen Esteban sebagai siswa sekaligus merangkap sebagai ketua kelas. Baik, selanjutnya kami akan menonton video kami ini. Ke tahap selanjutnya ke bagian-bagian dalam lingkungan kelas, itu di bagian fisik, baik dari tempat duduk ataupun bagian-bagian lain dalam kelas. Terima kasih. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang pengelolaan tata fisik lingkungan kelas. Jadi di sini lingkungan fisik kelas adalah lingkungan yang memiliki ruang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya pengendalian yang baik yang sangat membosankan. Lingkungan fisik kelas ini juga meliputi sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah seperti lampu, ventilasi, lampu, dan seterusnya sesuai dengan lain sebagainya. Yang pertama itu mendesain lingkungan fisik kelas. Yang pertama itu gaya auditorium. Jadi di sini saya akan berikan contoh praktek mengenai Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gaya tatap muka. Jadi, dalam gaya tatap muka, murid saling berhadapan. Gangguan dari murid lain akan lebih besar pada susunan ini dibandingkan pada susunan auditorium. Jadi, bisa kita contohkan gaya tatap muka di sini. Adik-adik bisa berdiri sebentar. Bangkunya kita hadapkan dengan murid lain. Bisa duduk supaya kata bagaimana. Jadi ini adalah gaya tatap muka. Murid saling berhadapan. Namun di sini juga murid merasa masih ada gangguan karena ada gangguan dari murid lain. Jadi ini contoh dari gaya tatap muka dalam tata fisik lingkungan kelas. Baik adik-adik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang gaya offset. Dalam gaya offset, sejumlah murid atau biasanya 3 atau 4 anak duduk di bangku tetapi duduk berhadapan langsung satu sama lain. Gangguan dalam gaya ini lebih sedikit dibandingkan gaya tatap muka dan dapat efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana gaya offset ini dalam kelas. Jadi di sini dalam gaya offset ini saya hanya membutuhkan 4 orang peserta didik. Saya bisa minta 4 orang peserta didik untuk membentuk gaya offset. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa lainnya bisa melihat gaya offset dalam lingkungan fisik kelas.
Jadi ini adalah gaya offset yang dimana gangguannya itu dari peserta didik yang lain lebih sedikit. Jadi ini gaya offset ini akan memudahkan, salah satunya memudahkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana peserta didik merasa nyaman saat melakukan gaya offset ini dalam sebuah kelas. Jadi bagaimana adik-adik bisa lihat gaya offset ini dengan baik? Bisa. Ya? Ibu, saya ada tanya sedikit. Bagaimana untuk duduk ini? Apakah digunakan untuk maksudnya untuk diskusi kelompok atau bagaimana? Jadi gaya offset ini maksudnya dalam diskusi kelompok itu jarang digunakan karena cara didiknya saja itu agak lebih jarang. Jadi untuk diskusi maksudnya peserta didik itu agak terlalu jarang sehingga dalam diskusi gaya offset ini itu kurang digunakan. Yang lebih baik digunakan itu sebentar saya akan jelaskan, itu gaya seminar. Jadi gaya offset ini sangat jarang digunakan dalam diskusi kelompok. Baik, itu saja yang ditanyakan. Bisa Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Saya tadi sudah menjelaskan yang ketiga itu gaya gaya offset. Jadi yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang gaya seminar. Dalam gaya seminar, sejumlah besar murid 10 atau lebih duduk disusun berbentuk lingkaran atau persegi atau buku. Ini terutama efektif ketika Anda juga agar murid berbicara satu sama lain atau berkomunikasi dengan baik. Jadi saya akan mencontohkan di sini tentang gaya seminar ini. Untuk adik-adik semua bisa kita berdiri sebentar untuk membentuk gaya seminar. Jadi yang lebih cocok digunakan dalam gaya seminar itu berbentuk lingkaran. Jadi kita bisa ya, baik. Jadi ini adalah contoh dari gaya seminar yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini gaya seminar itu bisa digunakan 10 atau lebih peserta didik dalam sebuah kelas. Jadi dengan gaya seminar ini yang saya jelaskan tadi, berkomunikasi dari peserta didik itu lebih aktif. Mereka saling berpendapat satu sama lain tentang suatu materi diajarkan oleh seorang guru. Jadi dari diskusi itu mereka bisa mendapatkan pendapat yang lebih baik terkait materi yang diajarkan. Jadi gaya seminar ini cocok untuk diskusi kelompok atau diskusi seminar lainnya. Jadi bagaimana adik-adik gaya seminar ini bisa dipahami penggunaannya? Bisa ada yang ingin ditanyakan? Ada dulu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya yang terakhir. Baik, saya akan melanjutkan ke gaya yang kelima, yaitu gaya cluster. Dalam gaya cluster, sejumlah murid atau biasanya 4-8 anak bekerja dalam kelompok kecil. Susunan ini terutama efektif untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif. Jadi, supaya adik-adik mengerti, saya bisa contohkan gaya cluster ini. Saya butuh 6 orang peserta didik untuk membentuk gaya cluster. Yang lainnya nanti bisa melihat contoh dari gaya cluster tadi yang dicontohkan oleh teman-temannya. Saya butuh 6 orang. Yang lainnya melihat cara penggunaan gaya cluster ini di dalam praktik penggunaan gaya cluster. Jadi ini dia gaya cluster yang saya jelaskan. Memang bentuknya seperti lingkaran yang dijelaskan dalam gaya seminar tadi. Tapi gaya cluster ini juga cocok digunakan dalam diskusi karena pesertanya tidak terlalu banyak dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dalam situasi diskusi kelompok. Jadi
dalam gaya klaster ini kalian merasa nyaman atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dalam gaya klaster ini? Saya Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Ibu sudah menjelaskan gaya klaster. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah gaya ini dapat berjalan atau efektif sesuai apa yang diinginkan, ataukah dapat menambah aktivitas yang tidak diinginkan oleh peserta didik atau guru? Jadi baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Menteri. Jadi di sini gaya klaster ini memang sangat cocok digunakan, tapi lebih banyak di peserta didik juga lebih bosan dengan gaya-gaya yang berbentuk seperti lingkaran ini. Memang dalam diskusi kelompok ini gaya klaster ini juga sering digunakan karena lebih baik untuk dalam berdiskusi seperti di gaya seminar tadi yang berbentuk lingkaran. Jadi kalau menurut saya memang cocok digunakan tapi tidak terlalu sering karena peserta didik juga lebih suka yang gaya tatap muka atau yang saling bergandengan dengan teman yang lain. Bagaimana, Andri? Apakah? Baik, terima kasih. Jadi itu tadi kelima gaya-gaya dalam lingkungan kelas, terutama dalam gaya tempat duduk. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik semua. Ya, Iwan, silakan. Apakah perbedaan antara gaya klaster dan gaya seminar tadi? Mungkin ada salah satu perbedaan yang muncul hingga membedakan kedua peserta. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi apakah ada hal yang mencolok? Jadi di gaya seminar tadi itu peserta didiknya itu lebih banyak karena tadi bentuknya itu seperti lingkaran gaya duduknya. Jadi perbedaan mencoloknya itu di gaya seminar lebih banyak peserta didiknya. Terus penggunaannya itu juga lebih sering digunakan dalam terutama diskusi kelompok. Jadi kalau menurut saya itu yang baik juga itu lebih ke gaya seminar. Karena banyak peserta didik juga berbentuk lingkaran cara duduknya, mereka juga saling berdiskusi satu sama lain tentang hal yang akan mereka diskusikan dalam diskusi kelompok. Jadi itu dari Ibu bagaimana dengan jawabannya, Iban? Ya, baik. Jadi kita akan menjelaskan tentang lingkungan fisik kelas lainnya. Baik, adik-adik. Tadi saya sudah menjelaskan 5 cara duduk di dalam kelas. Selain itu, dalam lingkungan fisik kelas juga ada berbagai hal atau fasilitas pendukung dalam lingkungan fisik kelas, seperti pengaturan dinding dan langit-langit, ruang lantai, meja dan kursi siswa, lemari buku dan materi pembelajaran, serta kertas portofolio siswa, meja tulis, perlengkapan guru, benda-benda musiman atau yang jarang digunakan. Jadi kita bisa lihat di ruangan ini ada berbagai fasilitas pendukung terwujudnya proses pembelajaran yang baik. Contohnya yang pertama itu papan tulis. Meskipun di sini papan tulisnya agak kotor karena sudah digunakan oleh siswa-siswa lain, jadi kita bisa lihat di sini dengan penggunaan papan tulis seperti ini dalam proses pembelajaran bisa terwujud dengan baik dengan adanya papan tulis. Selain papan tulis juga di sini sudah disediakannya LCD. Mengapa saya tadi tidak menggunakan LCD-nya? Karena di sini tadi kabelnya rusak atau tidak ada di sini, jadi saya hanya menggunakan laptop untuk menjelaskannya. Dengan LCD ini juga salah satu fasilitas yang mendukung terjadinya proses pembelajaran yang baik. Siswa dengan mudah melihat pemaparan materi dari seorang guru. Selain LCD papan tulis, yang lainnya juga itu tentang langit-langit dari ruangan kelas. Bisa kita lihat langit-langit ruangan kelas ini sudah direnovasi kemarin sehingga proses pembelajaran kita di sini menjadi lebih baik karena tidak ada kerusakan yang lainnya. Selain langit-langit, kita bisa lihat juga jendelanya, kain gorden yang lain dalam kelas ini. Bisa kita lihat ini ada kerusakan, mungkin terjadinya sesuatu atau bagaimana. Jadi di sini dengan adanya jendela dengan bantuan kain-kain gorden ini terwujudnya lingkungan fisik kelas yang baik. Dari siswa juga merasa nyaman dan mudah dalam menghadapi proses pembelajaran dari guru. Selain yang saya jelaskan tentang jendela dengan langit-langitnya tadi juga tersedianya mandi. Jadi ini contoh mandinya. Siswa juga bisa menempelkan semua karya
meskipun di sini madingnya belum ditempelkan karya sastra, hanya pengumuman dari anak-anak yang diambil jurusan bahasa Inggris. Jadi dalam mading ini kita bisa menempelkan hasil karya sastra kita berupa tulisan, puisi atau yang lainnya. Jadi mading ini juga menjadi fasilitas pendukung dalam berjalannya proses pembelajaran. Selain mading atau yang lainnya tadi, lantai. Jadi kita bisa lihat lantainya di sini sudah dibersihkan oleh petugas di sini sehingga nyaman untuk digunakan, tidak ada kerusakan atau retak-retak dari lantai ini. Guru juga akan merasa sangat senang dalam mengajar peserta didiknya jika ruangan fisiknya itu sangat baik digunakan dan tidak ada gangguan sedikit pun. Jadi itu beberapa hal yang fasilitas pendukung dalam lingkungan fisik kelas. Mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi saran fasilitas apa saja yang bisa digunakan selain yang tadi saya jelaskan agar terwujudnya proses pembelajaran yang baik. Saya persilakan ya untuk adik Katri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Setelah apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi, saya ingin menambahkan mungkin ruangan kelas itu bisa juga ditambahkan struktur kelas, misalnya dari ketua kelas kita, karena di sini kita sudah tentukan ketua kelas kita yaitu Tumalivan. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tadi dari penjelasan Atri itu untuk dibuatnya struktur kelas. Jadi untuk ketua kelas atau pengurus kelas lainnya bisa menambahkan apa yang diusulkan oleh temannya itu dari struktur kelas agar terciptanya suasana kelas yang baik, tidak adanya pendapat yang berbeda tentang fasilitas-fasilitas pendukung dalam ruangan fisik kelas. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya yang ingin memberi saran atau apa? Baik, Else. Mungkin saran dari saya mungkin untuk fasilitasnya bisa diperbaiki lagi seperti gorden yang tadi yang terlepas, dengan juga kabel di LCD dan juga tembok mungkin bisa dicat ulang, karena menurut saya itu merusak pemandangan sekali. Dengan papan tulis juga mungkin bisa dihapus dengan bersih. Itu saja dari saya. Iya, terima kasih saran dari LC tadi. Memang tadi kita lihat banyak terjadinya kerusakan dari fasilitas, contohnya tadi kain gordennya yang rusak dan tidak bisa diperbaiki di atas karena sangat susah. Mungkin bisa kita maksudnya membuat usulan kepada sekolah untuk membuat fasilitas kelas itu lebih baik lagi. Seperti tadi penggantian papan tulis yang bisa diganti dengan yang lebih baru lagi atau yang lebih bersih, serta temboknya dicat supaya suasana kelas itu tidak merasa bosan atau siswa lain itu bisa mudah dalam proses pembelajaran, terutama dilihat dari ruangan fisik kelasnya tadi. Mungkin ada yang adik-adik lain yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Iya, Atri silakan. Baik Ibu, terima kasih. Selain membuat struktur kelas tadi, mungkin kelas juga bisa menambahkan bunga atau gambar-gambar pahlawan. Oh iya, itu salah satu fasilitas yang sangat mendukung dalam proses terjadinya pembelajaran. Memang itu sangat dibutuhkan bunga tadi, foto-foto pahlawan. Itu adalah salah satu fasilitas pendukung yang baik dalam proses terjadinya lingkungan fisik kelas. Jadi semua saran dari adik-adik tadi saya akan ingat dan saya akan tindak lanjuti untuk diusulkan ke sekolah, ke kepala sekolah atau pengurus tentang fisik kelas. Mungkin ada saran dari teman laki-laki, mungkin ada yang ingin ditambahkan berkaitan dengan lingkungan fisik kelas kita agar lebih menarik dalam proses pembelajaran. Oh, tidak ada. Kalau untuk kata-kata gombal mungkin ada. Kalau untuk ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang adik-adik belum pahami terkait dengan penataan lingkungan fisik kelas kita. Semuanya sudah paham terkait yang saya jelaskan dari awal tadi terkait dengan gaya duduk sampai di fasilitas pendukung dalam lingkungan fisik kelas. Baik. Jadi untuk materi kita tentang visi lingkungan kelas sampai di sini dulu. Minggu depan saya akan lanjutkan bagaimana penataan yang lainnya.
Sekian dan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang setia mendengarkan saya sampai saat ini. Mungkin adik-adik ada yang sudah lapar, ada sudah ngantuk. Jadi cukup sekian sampai di sini materi kita yang kita penggunaan pengelolaan fisik lingkungan kelas. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih.